kami dari mahasiswa UWP dan kami sekarang bersama owner dari Indrajaya Konveksi. Ya, perkenalkan nama saya Dias. Nama saya Reza Abersa. Di sini kami mau bertanya seputar usaha konveksi ini, pertama dari tahun kapan berdirinya, terus juga dari segi sumber daya manusianya dan bagaimana sistem kerjanya. Untuk tanya pertama ya Bu ya, awalnya tuh dari tahun kapan sih Bu ini perusahaan itu berdiri? Ini konveksi ini berdiri dari tahun 2004. Iya. Lama juga ya, 20 tahun yang lalu ya? 20 tahun. Iya, 20 tahun. Surat izinnya itu setelah konveksinya Berjalan. rada berjalan, udah rada banyak orang, baru saya bikin izin. Oh iya. Pertama-tama 2004 kita merintis konveksi ini dengan 2 mesin, 3 mesin dulu. Iya. Masih sendiri berarti sih, Bu? sedikit tambah orangnya, lama-lama banyak ya, sempat mencapai 50 orang 50 penjahit. Oh iya. Iya, pernah di situ Itu tahun berapa itu? tahun Kait-kaitnya. 2017. Terus kalau dari bidang ini tuh konveksi itu berjalan tuh begini. Kita ngambil secara borongan, bukan harian kayak di pabrik, bukan. Iya. Jadi kita ambil yang pastina. Jadi kita ambil hasilnya itu pasti. Oh, ini satu orang berapa piece, satu orang berapa. Jadi tergantung karyawannya itu dapat berapa jahit, Iya, nah baru penghasil. pembayarannya itu sesuai yang didapatnya ya Bu ya. Iya, Dan betul. kalau boleh tahu pembayarannya berapa hari sekali atau berapa minggu Seminggu sekali. Seminggu sekali. Setiap hari Gajian, Sabtu. Iya. keupahannya. Iya. Oh. Oke. Jadi Untuk hari kerjanya itu bagaimana Bu? Hari kerjanya dari jam 7 sampai ya semaunya dia, kan namanya juga borongan. Jadi paling enggak itu jam 5. Nah, paling siang jam 5. Nah, nanti kalau ada yang mau nambah lagi kan ada yang jam 8, ada yang jam 7. Tergantung dia kemauan dia hasilnya sampai seberapa gitu. Anda kan ada pekerjaannya ya, otomatis Ibu juga udah sembarang ambil orang lah ya. Iya. Nah itu proses seleksinya itu Ibu Itu bagaimana? sih disuruh bikin satu dulu. Suruh satu dulu. Iya, bikin sampel dulu. oke, sampel. Iya, kalau kita oke ya masuk silakan. Ngambil sumber daya manusianya itu, ngambil pekerjanya itu dari orang sekitar kah atau emang ada yang dari orang jauh gitu? Dari kebanyakan sih dari teman ke teman gitu, dari mulut ke mulut juga bisa. Kadang-kadang saya ngupload di HP status Oh, iya. diperlukan itu yang apa? Penjahit gitu ya, yang bisa penjahit gitu. Oh jadi mungkin setiap borongan itu mungkin berbeda-beda orangnya? Iya. Oh Jadi satu kelompok itu ada 2 orang, 3 orang. iya. Itu. Oh Jadi satu grup itu 3 orang. Iya. Kan sistemnya saya borongan, bukan harian. Jadi satu grup 3 orang itu saling membantu lah, ini jahit ini jahit, saling dikerjain bareng-bareng. Terus sekarang sekitar ada berapa? Sekarang dengan adanya COVID itu kan kita sempat berhenti ya berapa bulan. cepat sampai berhenti. Ya karena orderan nggak ada, karena konveksi susah, karena orderan nggak ada. Nah, sempat berhenti berapa minggu. Nah, di situ anak pada cari ke pabrik apa kemana gitu. Jadi dikarenakan COVID itu jadi konveksi kacau. Nah, terus sekarang berapa tuh? Sekarang tinggal berapa ya? Tinggal 7 orang. 7 orang. Nah, biasanya ordernya itu bikin baju perusahaan atau apa? Baju bukan baju perusahaan, bukan baju online kayak
gamis, ya anak, ya kemeja, ya celana, ya rok, apa aja. Yang penting ada itu, ada apa, ada order, ambil Oh, iya. gitu. Dan kalau proses pengerjaannya gitu ya, dari customer itu dia udah ngasih potongan bajunya, tinggal dijahit atau dikasih kain? Iya, potongan. Sekarang saya ambilnya udah potongan. Kalau dulu pernah sempat kita motong sampai 2.000 sampai 1.000 pernah. Nah, di sini tuh biasanya terkendalanya apa aja? Ter- Jadi masalah-masalah. terkendalanya sekarang itu terkendalanya sama orangnya, sama Sumber daya manusianya. sumber daya manusianya. Harga jahit itu turun, Oh, tarif jasanya turun? tarifnya itu turun sekarang Oh, iya. itu. Jadi jauh. Misalnya dulu bisa ke tukang jahit di sana 3.000 gitu. Sekarang kurang dari. Di samping itu banyak konveksi-konveksi baru yang bikin konveksi baru. Kompetitor juga ya banyak. Iya. Kompetitor. Jadi dikarenakan turun kita ketertarikan Iya. yang penjahit juga Penjahit. jadi menurun ya Bu ya. Iya. Dikarenakan apa harganya turun itu karena banyak konveksi baru yang bikin konveksi baru. Nah, banyak pengangguran, jadi banyak PHK dari garmen. Sekarang Karawang kan Iya. garmen sudah nggak ada. Iya. Nah, itu dia. Jadi yang bisa jahit itu pada bikin konveksi baru. Nah, dengan berapa orang? Cukup kan berapa, 5 orang, 3 orang, 2 orang kan bisa. Oh, jadi kalau boleh tahu Hmm. berarti pekerjaannya penjahitnya itu dari usia berapa sampai berapa ya? Nah, Kebanyakan di sini. Kebanyakan di sini ya. kebanyakan di sini ya usia udah lanjut, udah usia 40 ke atas. Oh. Udah nggak bisa masuk ke pabrik. Jadi anak muda mah ya udah nggak ada ya. Iya, sekarang ditambah Karawang kan udah nggak ada garmen. Nah, jadi kan generasi muda itu nggak bisa nggak nambah lagi. Iya. Adanya kan juga yang dulu gitu, misalnya di usia berapa kan gitu doang ya, Jadi- itu aja Jadi kan. sekarang itu Nah. sumber daya manusia terbatas. Dan juga betul. skillnya juga Skillnya ya emang udah udah berbeda. Iya, betul. Semua orang juga Iya, banyak kan penjahit mah perlu keahlian khusus juga ya. perlu Bu. keahlian khusus ya. Dan sekarang nggak ada perusahaan garmen juga, jadi nggak bisa mencetak generasi baru yang Iya, punya skill betul. menjahit gitu kan. Nggak bisa menumbuhkan generasi baru lagi gitu. Iya. Jadi yang udah pensiun ya udah di situ, nggak ada gantinya. Jadi kan berkurang begitu. Itu jadi sumber daya manusia yang susahnya itu di situ. Iya. Nah, jadi kan intinya kan yang ada yang tukang jahit yang itu aja, misalnya kan gitu ya. Tapi kan nggak ada generasi yang baru masuk. Iya, nggak ada yang menggantikannya ya. Iya. Justru yang udah pensiun ini kan, oh saya udah tua, mungkin saya bikin di rumah sendiri, bikin konveksi kecil. Nah, Gitu. Jadi bikin penjahit rumahan lah. Iya. jadi bukan cuma karena tarif jahitnya menurun juga ya, cuma Iya. ini juga karena memang nggak ada generasi lanjutnya untuk menggantikan. Susahnya di situ. Iya. Jadi persaingan itu di Karawang konveksi udah jamur, udah banyak. Gitu. Permintaannya tetap sama, tapi supply-nya banyak gitu ya, kita Iya. ada banyak pesaingnya. Gitu. Iya, Jadinya persaingan harganya banyak. turun. Iya. Tapi kalau untuk dapat orderan gitu dapetnya dari mana? Dapat orderan gitu ya kita nyari-nyari di Facebook juga bisa gitu. Kita punya kenalan dari anu ke anu gitu bisa. Oh ini ada orderan di sono. Oh ini kenal, ini ayo kita ambil di sana. Gitu. Kita kan saling temen sama konveksi kita bersatu gitu. Nah itu kan tadi masalahnya kan sekarang dari sumber daya manusianya ya. Hmm. Terus apa sih yang membuat usaha ini tetap bertahan sampai tahun 2024 ini? Oh, Udah ya. dulunya, 2025 ya. Ya itu Udah. itu kita itu kan sistem gitu teh apa ya, kita harus bisa mendekatin yang
yang kerja. Jadi kita harus bisa mendekati yang kerja ya, apa maunya yang kerja. Nah kita jadi saling koreksi gitu. Misalnya oh aku perlu ini harus kita baiklah sama yang kerja begitu, supaya apa, supaya dia juga merasa oh saling memiliki, saling ini aku juga butuh. Nah saling membutuhkan, dia aku butuh, dia butuh gitu. Jadi kita harus baik sama pekerja, saling menghargai lah. Nah dengan adanya gitu kita saling menghargai, kita ini jadi anak yang kerja juga betah gitu. Terima kasih Bu udah mau diwawancara sama kami. Mohon maaf ya sudah mengambil waktunya, sudah mau juga diambil waktunya. Iya. Mohon maaf bila ada kata-kata kami yang salah. Dan Bu, makasih ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya.